Masih seputar persidangan Hasto Kristianto. Tim kuasa hukumnya membantah replik jaksa KPK dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Penasihat hukum menilai bukti call data record atau CDR yang dijadikan dasar dakwaan tidak sesuai fakta lapangan. Usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 14 Juli 2025, penasihat hukum Hasto Kristianto, Magdil Ismail, menyebut replik jaksa KPK tidak sejalan dengan bukti yang muncul di persidangan. Salah satunya adalah penggunaan call data record sebagai dasar tuduhan keterlibatan Hasto dalam perlindungan buron Harun Masiku. Sebelumnya, jaksa KPK menyatakan Hasto terbukti memberi suap sebesar 600 juta rupiah untuk melancarkan Pau Harun Masiku ke DPR. Hasto juga dituduh menghalangi penyidikan dengan membantu Harun melarikan diri saat operasi tangkap tangan KPK tahun 2020. Namun tim hukum menyangkal keterlibatan Hasto dan menyatakan tidak ada saksi maupun dokumen yang mendukung tuduhan tersebut. Pihak terkait kasus suap Harun Masiku, Hasto Kristianto sebagai terdakwa, Harun Masiku masih buron, Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka, Saiful Bahri sudah divonis, Wahyu Setiawan divonis pada tahun 2020, serta Agustiani Tio Fridelina selesai menjalani hukuman. Ada satu hal saya kira yang perlu kita lihat betul secara baik. Tadi mereka kan selalu mengulang call data record. Ya. Catatan ini kalau saudara-saudara ingat, ketika kami tanya kepada ahli Bob Hardian ya, mengenai perjalanan Harun Masiku dari daerah Jakarta Barat sampai ke Tanah Abang hanya perlu waktu 1 detik. Menurut dia itu tidak mungkin. Ya. Ini adalah fakta bahwa call data record itu tidak bisa diandalkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, perjalanan apa yang mereka sebut sebagai hasil mengikuti kegiatan Nur Hasan dari Menteng ke yang mereka sebut ke PT IKA. Dalam waktu sekitar, ketika saya tidak keliru, itu sekitar pukul 17 atau hampir pukul 18 sore. Ya. Mulai keliling-keliling bukan hanya sekedar sampai ke Mampang, tetapi juga sempat masuk ke Gatot Subroto, ya, dan juga lewat ke Komplek Menteri. Itu menurut catatan mereka itu hanya memerlukan waktu 15 menit. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Ahli itu pun kemarin, saya ingat betul mengatakan bahwa itu juga tidak mungkin. Jadi apa yang hendak kami katakan adalah apa yang disampaikan terutama penolakan oleh penuntut umum dengan dalih menggunakan teknologi khususnya call data record. Ini sudah terbantahkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahkan juga diterangkan oleh ahli-ahli mereka. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, saya kira perlu diperjelas lagi mengenai obstruction of justice, ya, terkait dengan kegiatan di PT IKA. Ini kan yang selalu mereka katakan bahwa ketidakbisaan mereka menangkap Harun Masiku di PT IKA itu karena dia berlindung di sana. Sementara secara real tidak ada satu bukti pun, tidak ada seorang saksi pun yang mengatakan bahwa Harun Masiku itu beserta Pak Hasto berada di PT IKA. Ya. Yang mereka bisa tunjukkan adalah dari call data record bahwa mereka ada di sana. Tetapi kan nggak ketemu. Seperti saksi berkali-kali mengatakan, seperti ahli bahasa itu mengatakan, yang bisa menjadi bukti, bisa menjadi konteks keterangan orang adalah apa yang disampaikan oleh saksi. Nah, pertanyaan kita tentu, apakah kita bisa percaya dengan keterangan Rosa? Ya. Rosa kan berkali-kali di hadapan persidangan ini mengatakan dia termasuk adalah orang yang menjadi korban dari perkara ini. Ya. Kalau memang betul dia menjadi korban karena katanya dia pernah dikembalikan ke polisi, artinya apa yang dia lakukan ini adalah mencoba membalas dendam. Ya. Dia gunakan kesempatan ini, kita nggak tahu atas permintaan siapa,
untuk balas dendam kepada orang lain, bukan kepada atasannya. Saudara-saudara ingat bahwa ketika kami tanya apakah pernah mereka periksa atasan-atasan yang dia sebut sebagai orang-orang yang melakukan perintangan penyidikan, ternyata tidak ada. Ya, ini saya kira yang perlu mendapat perhatian betul dari kita. Kemudian soal bantahan-bantahan yang lain mengenai terutama terkait dengan uang, ya. Saya kira Roni tadi sudah jelas betul mengatakan bahwa tidak ada urusan uang itu dengan Pak Hasto. Itu hanya, saya ingat betul, keterangan dari Doni itu dia sampaikan ke Saipul untuk mempercepat Saipul mengurusi persoalan ini. Dengan menyebut-nyebut atau membawa nama Pak Hasto, Saipul akan lebih sigap melaksanakan tugasnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira tolong betul teman-teman melihat ini secara jernih. Begitu juga kepada masyarakat. Mari kita lihat persoalan ini secara jernih. Seperti berulang kali kami katakan bahwa perkara ini bukan perkara kriminal. Ini adalah kriminalisasi untuk kepentingan politik. Ya. Saya kira banyak hal, ya. Urusan Medan dan yang lain-lain itu kan bisa menjadi bukti, ya, bahwa ada hal-hal yang hendak dilindungi dari perkara ini. Saya kira kami pun di dalam pembelaan kami yang sudah kami sampaikan sejak eksepsi, ya, kami menyebut bahwa ini adalah balas dendam politik. Karena ini tidak bisa dilepaskan dari pemecatan Jokowi sebagai anggota PDIP. Ya. Jadi menurut hemat kami, kalau saudara-saudara, sekali lagi saya ingin terangkan bahwa keberadaan perkara, munculnya perkara ini sebagai sesuatu yang jadi real bisa menjadi perkara, itu kan mulai dari tanggal 16 Desember. Ya, ketika kemudian mereka menyusun laporan kejadian perkara. Itu laporan kejadian perkara itu kan tidak pernah dibuat selama masa pimpinan yang lama. Karena pimpinan yang lama itu tidak percaya, ya, dengan perkara ini. Ya. Laporan kejadian perkara yang dibuat itu adalah memang sengaja disiapkan untuk pimpinan KPK yang baru agar supaya ini bisa jadi perkara. Java TV melaporkan.